Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyanto dari UIN Raden Patah Palembang, mau melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka PPG Batch 1 tahun 2025. Sekarang kita sesuai yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini pembahasan kita tentang keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak asing semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Saya cek semuanya apakah hari ini berangkat semua ya. Baik. Saya absen dulu. Saya absen dulu. Ahmad Bayu Setiawan. Aldi Trisantoso. Alman Fiadianti. Bella Eliana. Tidak Abdizal. Siapa yang belum absen? Selesia Lydia. Siapa lagi? Tidak. Baik, semuanya sudah saya absen. Alhamdulillah. Berangkat semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini pembahasan kita materi lain yaitu tentang keimanan kepada malaikat Allah ya. Tentu kita tidak asing dengan yang namanya malaikat. Malaikat sudah kita pelajari pelajaran itu sejak di SD atau di MI ya, ada ya? Jadi seperti itu. Jadi kita bahas bersama tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Kepercayaan dalam Islam. Sudah siap menerima materi hari ini? Sudah ya? Ada 10 malaikat. Ada 10 malaikat.
malaikat yang kita imani. Ya. Tentu tahu dong, apa saja sih malaikat 10 itu? Bisa menyebutkan? Bisa. Nanti ada beberapa malaikat dan tugasnya. Tugas kalian nanti membuat tugas-tugas malaikat. Ya. Sudah siapkan semua lembar kerjanya ya, bukunya sudah siapkan semua untuk menerima materi pada kesempatan kali ini ya. Jadi tentang iman kepada malaikat, kalau nanti saya sukan video pembelajaran kalian bisa pelajari. Dan hari ini metode yang kita pakai nanti kita metode diskusi. Nanti Bapak buat beberapa kelompok kerja, kalian bisa mengerjakan tentang materi-materi pada kesempatan pagi hari ini ya. Siap semuanya? Siap? Nanti kalian kerja kelompok, saya buatkan grup kelompok kerja nanti membuat tentang materi keimanan kepada malaikat. Kebetulan di sini sudah saya siapkan lembar kerjanya ya. Ini lembar kerjanya nanti saya bagikan, nanti kalian isi masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai, nanti demonstrasikan ke depan, bisa ditampilkan, tunjukkan kepada kalian kawan-kawan yang baik. Bisa ya? Nah, oke. Di sini juga ada video pembelajaran. Sebelum kita melangkah selanjutnya, saya tampilkan dulu video pembelajaran sebagai motivasi kita untuk menerima materi pelajaran pada kesempatan kali ini ya. Kalian lihat nanti ada video tentang malaikat. Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasakan. Demikian pula orang yang meyakini. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan kotor yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, setiap hidupnya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena Allah tidak akan mengirimkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat Allah yang selalu siap setiap saat, tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat.
Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan mencabut nyawa. Yang ketujuh, memberi salam kepada ahli surga. Yang kedelapan, menyiksa ahli neraka. Yang kesembilan, memikul arsh. Yang kesepuluh, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukmin. Dan yang kesebelas, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Hikmah beriman kepada malaikat antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Serta yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan bekerja keras. Adapun dari sekilas video paham peran malaikat, tugas malaikat ya. Kalau tadi ya sudah disimak semua dong? Nanti ini ada wajib kita imani. Dan lihat kan? Yang pertama kurang enggak? Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi, para nabi dan rasul. Bisa kelihatan di situ. Malaikat Mikail. Apa malaikat Mikail? Yang depan juga. Bertugas mengatur rezeki, hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Apa? Terus malaikat Israel bertugas ya, malaikat Munkar. Terus malaikat Nakir. Ya, terus lagi malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Terus kemudian ada lagi malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan terakhir malaikat Ridwan bertugas menjaga di pintu surga ataupun di dalam surga itu ada penjaganya yaitu malaikat Ridwan. Kita yakin malaikat ini adalah diciptakan Allah dari nur ilahi yang tidak tampak oleh mata manusia, namanya makhluk gaib. Tidak tampak tapi kita meyakini keberadaan malaikat. Dari sini paham? Ini saya contohkan perilaku yang bisa mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Contoh, saya tidak mencuri mangga misalnya. Contoh penerapan malaikat, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ada lagi, misalnya saya tadi melihat ada orang yang sakit kemudian meninggal dunia. Contoh perilaku penerapan malaikat Israel. Ternyata malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Maka harus berbuat baik.
Kenapa? Supaya saya tidak masuk neraka. Itu contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat malik. Juga tadinya kita buat kelompok kerja, ya. Nah, sebentar ya. Ini kelompok laki-laki, ya. Ini ya. Bisa dibaca. Pas ya. Ini berdua. Nah, ini. Yang kayak kelompok. Ya. Ya. Ah, ditulisnya ya. Oke, sesuai dengan arah ini ya. Kelompok satu adalah ya. Kelompok satu malaikat siapa? Jibril. Satu yang mewakili. Perwakilan. Yang banter, yang keras. Kelompok 8. Tugas malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Contoh perilaku keimanan kepada malaikat Ridwan. 1. Berbuat baik kepada semua orang. 2. Saling membantu sesama manusia. 3. Selalu menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 4. Selalu berbagi rezeki kepada orang yang kurang mampu. 5. Saling memaafkan sesama manusia. 6. Selalu meninggalkan kejahatan-kejahatan yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Itu tugas kelompok 7. Kasih tepuk tangan dulu. Hasil kerja kalian nanti akan disampaikan, mohon didengarkan. Sekali jawaban nomor 1, kelompok 1 kasih. Kemudian kelompok 2. Kelompok 12 mereka mencari Jadi kita simpulkan pada pembelajaran bagian ini tentang iman kepada malaikat Allah, yaitu Allah memiliki beberapa malaikat yang mengawasi manusia. Di antaranya ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israil, ada malaikat Mikail, ada malaikat Rafil, malaikat Atid, Malik, dan malaikat masing-masing malaikat itu bertugas mengawasi manusia. Maka kita sebagai manusia senantiasa selalu berbuat kebaikan supaya kita masuk surga dengan beribadah dan beramal soleh. Ini adalah bentuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini pembelajaran kita tentang iman kepada malaikat dan dapat kita belajar kita pahami bersama. Ya. Ada pertanyaan? Oke, saya cukupkan materi kita pembelajaran pendidikan agama Islam sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa? Tanggung jawab kalian yang melaksanakan pembelajaran ya dalam bentuk kerja kelompok. Jadi kita simpulkan pada pembelajaran pagi hari ini tentang iman kepada malaikat Allah, yaitu Allah memiliki beberapa malaikat yang mengawasi manusia. Di antaranya ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israil, ada malaikat Mikail, ada malaikat Rafil, ada malaikat Atid, Malik, dan malaikat Tiba. Masing-masing malaikat itu bertugas mengawasi manusia. Maka kita sebagai manusia senantiasa selalu berbuat kebaikan supaya kita masuk surga dengan beribadah dan beramal soleh. Ini adalah bentuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini pembelajaran kita tentang iman kepada malaikat dan dapat kita belajar kita pahami bersama. Ya. Ada pertanyaan? Oke, saya cukupkan materi kita